Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widin Nurulfianti dari kelas 10 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Berikut ini adalah penjelasan saya. Sejak abad ke-1 Masehi, wilayah perairan Nusantara telah menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Terlibatnya bangsa Nusantara dalam perdagangan internasional mengakibatkan terjadinya hubungan dengan pedagang-pedagang dari luar. Hubungan tersebut akhirnya meningkat juga di bidang kebudayaan. Dengan demikian terjadilah pertukaran dan percampuran kebudayaan Cina, India, Arab, dan Nusantara. Namun tampaknya kebudayaan Hindu-Buddha dari India lebih berpengaruh dibandingkan kebudayaan yang lain. Ada beberapa pendapat tentang proses masuknya budaya Hindu dan Buddha di Nusantara. Antara lain yaitu, 1. Para pendeta Hindu dan Buddha menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. 2. Budaya India dibawa oleh para bangsawan India yang datang ke Nusantara. 3. Budaya India dibawa oleh pedagang India. 4. Orang Nusantara belajar agama Hindu dan Buddha dan berziarah ke India, kemudian menyebarkan setelah kembali ke Nusantara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 385-382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasingawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salangkayana. Raja Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan dengan Kerajaan Mahkeda. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasingawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman 8 Raja Kerajaan Salangkanegara yang berkuasa masa itu untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jayasingawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Negara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat disesuaikan dengan letak Kerajaan Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara dibilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaannya yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kemasan yang saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai Kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dan Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Raja Jayasingawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kaligomati. Setelah itu, takhta kerajaan digantikan oleh putra Raja Jayasingawarman, yaitu Dharmawarman. Raja Dharmawarman memerintah pada tahun 382-395 Masehi. Sayangnya tidak banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Puncak kejayaan. Nama raja di Kerajaan Tarumanegara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purasa Jagapati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara tertulis kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan melakukan raja-raja kecil di daerah Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja.
Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun sungai Sarasah atau sungai Manuk Rawa atau sekarang lebih dikenal sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki alur sungai Gomati dan sungai Candraboga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh raja di Raja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan sungai Candraboga sendiri menurut para ahli dikenal sebagai sungai Bekasi sekarang. Terakhir pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanagara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. Perlu diketahui, sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian, pertanian, dan perdagangan pada saat itu. Pasca kepemimpinan Raja Purnawarman. Setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian digantikan anak beliau yang bernama Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman turun tahta, Raja Candrawarman menggantikannya pada tahun 515 hingga 535 Masehi, lalu dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Sepeninggalan Raja Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanagara berturut-turut adalah Raja Kertawarman 561 hingga 628 Masehi, Raja Sudawarman 628 hingga 639 Masehi, Raja Hariwangsawarman 639 hingga 640 Masehi, Raja Naga Jayawarman 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya adalah Raja Linggawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.